Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis malam Jumat 18 Februari 2021, bertepatan dengan 6 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke berapa? Ke 47, dan kita masuk kepada Al-Babus Sabi', bab yang ke-7. Bab sifatus siyam. Bagaimana puasanya, sifat puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa sifat puasa Nabi sangat luas. Bab ini sangat luas. Maka oleh sebab itu penulis membagi dengan pasal-pasal. Maka pasal yang pertama disebutkan oleh penulis tentang an-niyah. Maka akan dibahas di pasal pertama ini tentang niyah. Masalah tentang niyah. Dan yang kedua, pembahasan tentang sifatus sahur. Bagaimana sahurnya Nabi, apa yang dimakan, dan kapan waktu sahur, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sifat berbukanya Nabi, sifatul iftar. Bagaimana Nabi berbuka, apa yang dia makan, apakah ada bacaan khusus, dan sebagainya. Maka inilah bab yang ke-7 dari sifat puasa Nabi. Dan untuk bab yang ke-7 ini, di pelajaran yang lalu telah kita masuki pasal yang pertama, al-faslul awal an-niyah. Pasal yang pertama tentang niyah. Maka di dalam permasalahan niyah ini pun masih luas pembahasannya. Maka oleh penulis dibagi-bagi menjadi beberapa masalah. Dari pasal niat ini masuk kepada masalah yang pertama adalah an-niyah mahalluha fil qalb la fil lisan. Bahwa niat itu asalnya di dalam hati, bukan dari lisan. Maka semua bukan dari lisan. Maka semua amal-amal soleh, baik amal jawarih wal arkan seperti sholat, amalan badan, dan puasa juga amalan badan, ataupun amalan lisan seperti qiraatul Quran, ataupun amalan hati seperti tawakul dan seperti ikhlas lillah, maka semuanya harus diniatkan. Ini masalah yang pertama. Dan ini ijma para ulama bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Maka pendalilan tentang permasalahan ini
seperti datang di berbagai ahadits yang disebutkan oleh penulis. Pertama hadis Umar bin Khattab, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa niat itu di dalam hati, dan rusaknya dan baiknya suatu amalan tergantung dari niatnya. Dan begitupun di hadis Nu'man ibn Bashir yang muttafaqun alaih juga disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Maka di dalam badan ini ada satu darah dan daging, yang mana jika dia baik, baiklah seluruh amalannya, dan jika dia buruk, buruklah seluruh amalannya. Apa itu? Dia hati. Hati tempat menerima hidayah dari Allah. Maka jika hati itu baik, pertama dia seorang muslim, bertauhid, maka seluruh amalannya baik. Salatnya dia hanya untuk Allah, ibadah-ibadahnya dia hanya untuk Allah, He is the one and only. Maka semuanya akan baik. Namun jika hati itu buruk, maka akan buruk semuanya. Semuanya akan buruk karena dia memang bukan seorang muwahhid, bukan seorang muslim, seorang yang musyrik. Maka salatnya diberikan kepada selain Allah, seperti orang-orang Nasara. Diberikan satu salat, baik doa makan ataupun salat malam mereka, dengan mengepal kedua tangan, kemudian mengetukkan ke keningnya, kemudian ke dada kanan dan ke dada kiri. Dibagi satu ibadah itu dengan 3 perkara. Pertama, for the father, untuk sang ayah, and his son, dan untuk anaknya Jesus Christ, and the soul of the spirit, dan untuk jiwa, maknanya malaikat Jibril kata mereka. Maka dibagi satu ibadah kepada 3 zat, 3 in 1. Satu ibadah dibagi 3. Ibadah doa sebelum tidur, maka diberikan ke Allah Bapa, Allah Anak, dan Jibril. Maka Allah yang menciptakan Jibril dan Jesus Christ dapat sepertiga. Maka alhamdulillah kita berikan sesembahan hanya untuk Allah, tidak untuk bapaknya, tidak untuk anaknya, tidak untuk malaikat yang dia ciptakan. Semuanya diberikan untuk Allah. Maka alhamdulillah kita diberikan hidayah Islam. Maka inilah pendalilan yang pertama di masalah yang pertama, masalah niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian masalah yang kedua, at-talafud biniyatis siyam bid'ah batilah. Permasalahan yang kedua yang biasa ada pada orang-orang awam, melafadzkan niat puasa. Melafadzkan niat puasa. Mereka mengatakan nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala. Seperti itu diniatkan. Ditambah dan dikurang tergantung imam yang membacakan. Maka ini perkara yang bid'ah batilah. Maka kita katakan batilah. Apa makna batil? Maknanya mala faidah laha. Makna batil adalah tidak diterima dan tidak bermanfaat sama sekali. Karena makna batil diitlakkan di dalam ayat Al-Quran apa-apa yang tidak memberikan faidah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidaklah engkau menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini batila, dalam keadaan tidak bermanfaat. Bahkan kebalikannya, semua yang Allah ciptakan bermanfaat. Bahkan cacing-cacing yang di tanah bermanfaat untuk pemuraian dari tanam-tanaman dan juga untuk sistem pembusukan dari mayat-mayat yang dimasukkan ke tanah dan sebagainya. Dan adapun pendalilan dari kebatilan dan kebid'ahan melafadzkan niat dari beberapa perkara. Perkara yang pertama,
bahwa asal di dalam ibadah itu adalah tauqifiyah. Asal dari ibadah adalah tauqifiyah. Ini kaidah di dalam usul fikih. Maknanya segala perkara ibadah asalnya tauqifiyah. Kita harus berhenti. Haram kecuali dalil yang menghalalkannya. Ini kaidah seluruh ibadah tauqifiyah. Apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah tidak boleh kita lancung kepadanya untuk melaksanakannya dan mensyariatkannya. Ini halal, ini sunnah, padahal tidak ada syariatnya. Maka ini adalah al-qaidah yang agung di dalam usul i'tiqad, di dalam kita beragama. Maka oleh sebab itu disebutkan kaidah ini oleh para ulama, walaysa masru'an minal umur ghairal ladzi fi syar'ina madhkur. Maknanya, maka tidaklah apa-apa yang disyariatkan dari perkara-perkara agama ini kecuali apa-apa yang disebutkan dalilnya di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Maknanya, tidak serampangan orang mengatakan ini halal, ini sunnah, ini wajib, ini haram, tidak serampangan kecuali adanya dalil. Maka segala peribadatan asalnya tawakuf, maknanya kita diam, tidak boleh lancung padanya, maknanya haram, kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka kita laksanakan. Maka kembali kepada masalah melafadzkan niat dari puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan dan sebagainya. Jika seandainya talaffuz dengan niat itu disyariatkan, maka Nabi akan menjelaskannya. Pertama, baik di dalam Al-Quran. Akan diturunkan Al-Quran misalnya tentang melafadzkan niat. Nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan. Itu yang pertama. Jika tidak diturunkan oleh Nabi di dalam Al-Quran, oleh Allah tentunya kepada Nabi di Al-Quran, maka bisa jadi Nabi mensyariatkannya dengan sunnahnya. Jika kalian masuk kepada Ramadan dan akan meniatkan Ramadan, maka sebutkan nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan, seperti itu. Jika memang itu disunahkan. Namun jika kita rujuk, maka tidak ada dari Al-Quran tentang melafadzkan niat Ramadan dan tidak juga di dalam hadis. Berarti ini menandakan apa? Menandakan dia tidak disyariatkan. Karena Al-Quran telah turun dan selesai, ditutup dengan surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina," bahwa aku telah menyempurnakan bagi kamu wahai Muhammad dan kaumnya, dan aku telah mencukupkan nikmatku kepada kalian. Islam itu seperti ini apa adanya, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha kepada agama Islam begini apa adanya. Apakah disebutkan melafadzkan niat? Tidak ada. Maka melafadzkan niat ditutup Al-Quran tidak ada. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quran, tibyanan. Tibyanan i'rabnya mansub karena hal, maknanya dalam keadaan sebagai penjelas segala sesuatu. Maka di Al-Quran telah diturunkan penjelas sebagai segala sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Apakah disebutkan talaffuz biniyat? Tidak ada. Maka disebutkan oleh Mujahid di dalam tafsirnya yang sahih, di dalam ayat ini dikatakan tidaklah Nabi menurunkan yang halal dan yang haram semuanya kecuali telah disebutkan. Maka dari pendalilan Al-Quran tidak ada pendalilannya. Dan juga dari pendalilan hadis-hadis yang telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu, dari Salman dan juga dari Abi Dzar dan juga dari Al-Muttalib Ibnu Hantab, yang mana Muttalib Ibnu Hantab mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi ila waqad amartukum bihi, wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu ila waqad nahaitukum anhu." Maka tidaklah yang aku perintahkan kepada kalian yang menyebabkan kalian masuk surga, kecuali aku telah menjelaskan semuanya. Dan perkara-perkara yang membahayakan kalian,
dan aku larang dan menyebabkan kalian masuk neraka kecuali aku telah menyebutkannya kepada kalian. Kesimpulannya, perkara yang menyebabkan kita masuk kepada surga yakni ibadah telah disebutkan dan tidak disebutkan di hadis-hadis Nabi dan di Al-Qur'an tentang melafadzkan niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan, tidak ada. Never ever. Maka dari mana disyariatkan? Itu makna dari kaidah kita di sini. Maka oleh sebab itu cukuplah juga kita tutup pendalilan tentang tidak diterimanya dan batilnya niat puasa dengan lisan ini dengan hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berkesendirian riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Maknanya bahwa barang siapa yang mengada-adakan bukan dari peribadatan Nabi, tidak disyariatkan oleh Nabi, kemudian dianggap itu adalah syariat, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka ini kaidah yang agung, bahwa segala peribadatan itu harus bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau dengan istilah al-ittiba', harus mengikuti. Adapun merekayasa dan mereformasi dan membuat karya-karya dari ibadah yang tidak pernah dibuat oleh Nabi, itu hukumnya tertolak. Hukumnya tidak akan diterima. Bahkan bukan hanya permasalahan tidak diterima, tapi di hadis lain disebutkan dalam kesesatan. Di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa hati-hati bagi kalian perkara yang diada-adakan. Nabi tidak membuatkan ini syariat kemudian kalian mensyariatkan, hati-hati. Karena semua kebid'ahan itu adalah sesat. Perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan di api neraka. Itu di riwayat An-Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar. Maka dari sini kalimat kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah, segala kebid'ahan itu sesat. Lafaz kullu memberikan makna semuanya. Maka ini bantahan kepada mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Maka bid'ah hasanah itu tidak ada. Yang ada semuanya kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu kesesatan. Dan wa kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan itu bermuara di api neraka, maka muara dari kebid'ahan adalah di api neraka. Maka dari sini kita mengetahui dari jawaban pertama bagi mereka orang-orang yang melafadzkan niat, jawabnya tadi. Pertama, tidak disyariatkan oleh Nabi, maka batil, tertolak. Dan jika Nabi mensyariatkannya akan ada imma di Al-Quran, imma di hadis-hadis yang sahih. Namun tidak ada athar. Dulu Nabi setelah selesai salat tarawih mengumpulkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Ayo sini dekat, kita lafadzkan niat bersama. Nawaitu shauma ghadin, fardhu syahri Ramadan. Tidak ada athar seperti itu. Alhasil itu hanya sekedar rekayasa di zaman sekarang dikarenakan kejahilan merajalela. Kemudian perkara yang kedua, kita bantah secara detail. Kalau tadi secara umum bahwa tidak ada disyariatkan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran tentang melafadzkan niat, bahkan ijma niat itu di dalam hati tidak dilafadzkan. Maka permasalahan yang kedua, kita bantah secara detail bahwa amalan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amalan ini adalah kesalahan dari kelompok Asy-Syafi'iyah, bukan Imam Asy-Syafi'i, tetapi Asy-Syafi'iyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam di Majmu' al-Fatawa bahwa kelompok Asy-Syafi'iyah di saat membaca kitab Imam Asy-Syafi'i, la budda minan nutq fi awwaliha, maka harus kita ini melafadzkan dan mengeraskan suara di awalnya. Maknanya adalah Imam Asy-Syafi'i menginginkan di saat kita sholat melafadzkan dan mengeraskan suara di awalnya. Apa itu? Takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram pembuka dari sholat. Kata Imam Asy-Syafi'i, kita melafadzkannya dan mengeraskannya. Allahu Akbar.
Ini yang diinginkan oleh para ulama, bukan hanya Imam Asy-Syafi'i. Maka di saat Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bab ini bahwa labudda minan nutq fi awaliha, harus kita ini melafadzkan di awalnya, maknanya takbiratul ihram, difahami oleh Asy-Syafi'iyah pengikutnya yang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dengan ilmu, harus melafadzkan di awalnya. Kan di awalnya itu niat. Iya kan? Padahal yang diinginkan Imam Asy-Syafi'i takbir. Salat itu diawali dengan takbir. Mereka fahami an-niyah. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya Al-Um dan yang lainnya, la budda bin nutq fi awaliha. Harus melafadzkan di awal segala sesuatu. Berarti melafadzkan niat. Akhirnya mereka melaksanakan talafut bin niyah dalam salat. Apa itu? Usolli salata, sekarang mau salat isya, berarti usolli salatal isya arba rakaatin. Kalau saya nanti imam, imaman. Kalau antum jadi makmum, makmuman. Segitu aja, tambahin. Fi hadzal yaum yaumul khamis, malam Jumat, di masjid apa? Masjid Muqbil Al-Wadi'i, di mana alamatnya harus pas biar sampai misalnya di Damas Raya, Sumatera Barat dan sebagainya. Maka ini yang mereka inginkan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, mereka salah kaprah, gagal faham kepada kitab Imam Asy-Syafi'i. Dan turun-temurun terus diajarkan seperti ini, akhirnya didapati in this time, in the all mosque, di dalam kebanyakan masjid, terutama masjid-masjid yang diurus oleh orang-orang awam ataupun ormas-ormas, sebelum melaksanakan salat, usolli salata dhuhri arba'a raka'atin, didhahirkan di mikrofon agar dia melaksanakan sunnah, kayaknya harus didhahirkan. Alhasil seperti itu. Maka ini salah kaprah, gagal faham bahwa niat itu di hati. Mereka salah faham kelompok Asy-Syafi'iyah, namun mereka tidak ingin rujuk kembali kepada ucapan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan la budda minan nutq fi awaliha, maknanya takbiratul ihram, bukan niat. Selesai dari permasalahan sholat. Kalau masalah sholat mereka sedikit ada pendalilan meskipun gagal paham ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ya apa tidak? Namun sekarang kita tanya, lalu sholat, kalau sholat ada, lalu bagaimana dengan puasa? Dari mana puasa antum mengatakan nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan? Tidak ada pendalilan dari Imam Syafi'i bahkan. Karena Imam Syafi'i di sini pembahasannya dalam sholat. Mereka pendalilannya dikiaskan. Maka surut dari kias di ilmu usul disebutkan harus kias itu sama. Maka di sini pertama kias ma'al farid. Kalau kita mau masuk ilmu usul, dikiaskan sholat kepada puasa. Pertama tidak bisa. Dan yang kedua, syarat dari yang dikiaskan itu harus sahih, Al-Quran ataupun sunnah. Ini apa? Gagal faham tentang niat dilafadzkan. Akhirnya puasa pun dimasukkan kepada talafut bin niat. Karena apa? Kalau sholat usolli salata dhuhri, kalau puasa nawaitu shauma ghadin. Terus nanti kalau kamu mau bayar zakat fitr, kenapa nggak disebutkan apa mau disebutkan? Niat bayar zakat fitr misalnya. Kenapa tidak ada? Harusnya disebutkan semua. Seperti kalian menyebutkan Ramadan, puasa Ramadan dikiaskan kepada sholat. Maka semua harus dilafadzkan. Alhasil, dari mana mereka pendalilannya? Tidak ada pendalilan. Alhasil, pendalilan mereka hanya kesalahpahaman. Kalau kita berikan, mereka katakan salah paham dalam memahami kitab Al-Um dalam permasalahan sholat, oke lah. Namun masalah puasa dari mana? Ternyata mereka kiaskan. Kalau di sholat ada usolli salata dhuhri dan sebagainya, maka puasa pun nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan. Alhasil ini semuanya adalah perkara yang batil, tidak ada dalilnya. Kemudian masalah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, yustarat tabitun niyah qoblal fajr. Maka masalah yang ketiga setelah dua masalah tadi, masalah yang pertama apa? Niat itu di dalam hati, ijma, tidak di lisan. Dan yang kedua, bantahan kepada yang membaca dengan lisan, nawaitu shauma ghadin fardhu syahri Ramadan. Masalah yang ketiga tentang niat, yustarat biniyah qoblal fajr. Harus orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan meniatkan sebelum fajar, baik di malam hari ataupun di waktu sahur. Apa maknanya? Tidak usah dilafadzkan tadi.
Maka misalnya besok kita mau Ramadan, baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ke-29, maka di malam ini kita misalnya sholat tarawih, maka teringat di dalam hati kita, besok puasa yang ke-20, besok puasa yang ketiga, besok puasa yang kelima, di dalam hati diniatkan besok puasa. Maka permasalahan niat ini tidak butuh dilafadzkan, tapi harus diniatkan di malam hari ataupun di waktu sahur. Maka ditanyakan Syekh kami Mukbil, ya Syekh bagaimana prakteknya? Prakteknya bahkan dengan kamu bangun pun, tanpa menggertikkan di dalam hati, kamu bangun pun di waktu sahur, bangun untuk makan sahur, maka itu cukup. Bahwa kamu telah meniatkan untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Maka inilah dari permasalahan yang ketiga, harus meniatkan dari malamnya ataupun sebelum fajar. Mana pendalilannya? Hadis yang telah kita lewati, yang telah kita dahului di dalam bab apa? Surut sihah. Syarat dari sahah, syarat diterimanya puasa adalah melafadzkan ataupun menggelitikkan niat di dalam hati sebelum fajar, baik di malam hari ataupun di waktu sahur. Mana pendalilannya? Dia adalah syarat hadis Hafsah dan hadis Ibnu Umar, yang keduanya sanadnya sahih. Adapun hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari jalan apa? Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, silsilah ad-Dahabiyah. Berkata Ibnu Umar, la yasumu illa man ajma'a siyam qabla al-fajr. Tidak diterima salat puasa seseorang kecuali jika dia kumpulkan niat, bacakan niat di dalam hatinya sebelum fajar. Dan begitupun athar dari saudarinya Hafsah, istri Nabi. Man lam yajma' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa padanya. Hadis ini keduanya mauquf dari ucapan sahabat yang sahih, namun wallahu a'lam hadis ini mauquf tetapi hukumnya marfu, dan dijadikan oleh seluruh para ulama hadis ini menjadi hujjah bahwa syarat diterimanya puasa harus meniatkan dari malam hari. Jika tidak meniatkan di malam hari, tiba-tiba besok meniatkan puasa setelah waktu duha ataupun zuhur, maka ini tidak diterima sesuai pendapat jumhur ulama.